Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana inna ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du, ikhwati wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan lafaz yang diajarkan olehnya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena dia telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak, di antara nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat tetap istiqomah berada di atas jalan Islam. Dan itu merupakan nikmat yang sangat asasi dalam kehidupan kita. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasannya kita harus memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun nikmat yang Dia berikan kepada kita. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah melalui jalur sahabat yang bernama Mihsan Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Yang mana artinya barang siapa yang masuk di waktu pagi hari, mu'afan fi jasadih, dalam kondisi tubuhnya sehat walafiat, ya, aminan fi sirbih, dan juga dalam kondisi memiliki rasa aman di tempat tinggalnya, aman di rumahnya, aman di komplek tempat tinggalnya, aman di perumahannya, aman di kelurahan atau di kecamatannya. Kemudian indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan pokok, bukan makanan beserta dengan varian lauk pauknya, akan tetapi Nabi SAW bersabda dengan makanan pokok, ya. Makanan pokok bangsa Indonesia adalah nasi atau beras. Makanan pokok di zaman Nabi SAW adalah kurma kering, ya, atau kismis dan lain sebagainya. Dan ada beberapa negara yang memiliki makanan pokok adalah gandum. Intinya Nabi SAW mengatakan memiliki makanan pokok dan hanya untuk satu hari itu saja, bukan makanan yang disimpan untuk berminggu-minggu dan berbulan-bulan, bukan juga makanan yang mampu disimpan sampai bertahun-tahun, akan tapi hanya makanan untuk satu hari saja. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seumpama orang itu telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya dunia beserta dengan isinya. Masya Allah dan subhanallah, ini merupakan renungan bagi kita semua bahwasannya betapa nikmat Allah yang kecil maupun yang besar patut untuk kita syukuri. Dan rasa syukur yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabbnya adalah meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-13, ya ayuhan nasu, wahai segala manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyeru kepada seluruh manusia, wahai segenap manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian, ya, ada yang berupa laki-laki min dzakarin wa untha, ada yang berupa perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan Allah sengaja menjadikan manusia itu
berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, dengan tujuan untuk lita'arufu, saling berkenalan, saling mengenal satu sama lain, ya, saling merangkai ukhuwah dan persaudaraan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang paling bertakwa. Ya, jadi tolak ukur kemuliaan seorang hamba di hadapan Rabb-nya adalah takwa. Mari kita menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan, ya, serial yang kedua, ya. Sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan tentang beradab sebelum berilmu, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas tentang berilmu sebelum beramal, dan ini merupakan lanjutan daripada serial yang pertama, ya. Kita akan membahas bahwasannya ada beberapa garis besar yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu ada 5 hal tentang berilmu sebelum beramal. Artinya, apa bukti bahwasannya syariat Islam lebih mengutamakan ilmu sebelum beramal? Ya, bukankah banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Bukankah banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya yang terpenting adalah beramal soleh? Lalu kenapa di sini kita sampaikan bahwasannya sebelum beramal soleh seseorang itu harus memiliki ilmu, ya. Yang pertama, alasan yang pertama adalah bahwasannya berilmu sebelum beramal merupakan tarbiyah yang Allah tarbiyah itu artinya mendidik, ya. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, ya, dengan didikan berilmu dulu sebelum beramal, ya. Hal itu bisa kita lihat, ya, dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama misalkan, ya, yang banyak disepakati oleh para ulama, yaitu Quran surah Al-Alaq, surah nomor yang ke-96, ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ini merupakan wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Adapun kalau wahyu sebelum Al-Quran, ya, seperti wahyu nubuwah, wahyu yang menunjukkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Adapun wahyu pertama berupa Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah Iqra, ya. Kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana berbunyi Iqra, bacalah, ya, Iqra. Dalam banyak kitab tafsir, ya, seperti kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian di kitab tafsir Al-Qurtubi, ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian di dalam kitab tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, banyak sekali dituliskan di sana bahwasannya tatkala Jibril alaihissalam, ya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tiba-tiba mendekap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didekap dengan sangat erat, ya. Kemudian Jibril berkata, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Nabi SAW tidak tahan, ya, karena saking eratnya pelukan tersebut, beliau menjawab, "Ma ana biqari, ma ana biqari." Saya tidak mampu membaca, karena memang Nabi SAW tidak mampu membaca tulis, dan ini bukanlah aib bagi Nabi SAW. Justru ini semakin menunjukkan bahwasannya Al-Quranul Karim bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian setelah itu oleh Jibril dilepaskan, kemudian didekap lagi yang kedua kali, perintahkan Iqra juga, sama lagi Nabi SAW menjawab, "Ma ana biqari." Sampai dengan 3 kali barulah Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq."
bacalah dengan nama Tuhanmu, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan, ya, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Jadi ayat 1 sampai dengan kelima Quran surah Al-Alaq ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau beramal, yaitu berdakwah kepada segenap umat manusia, Allah menginginkan dan menghendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berilmu terlebih dahulu, ya. Apa buktinya? Kita lihat ayat Iqra, bacalah. Bukankah membaca merupakan gerbang pertama seseorang mendapatkan ilmu? Bukankah seseorang yang dikatakan alim dan ulama, seseorang pakar, ya, dan seseorang ahli di bidangnya masing-masing, mereka adalah orang-orang yang paling sering membaca, ya. Maka di sini syariat Islam mengajarkan bahwasanya kaum muslimin semuanya harus membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca apapun. Allah tidak katakan bacalah Al-Qur'an. Allah tidak katakan bacalah koran. Allah tidak katakan bacalah majalah, bacalah artikel dan lain sebagainya. Tapi Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak disebutkan objeknya, membaca apapun. Apapun yang dibaca sepanjang bermanfaat, yang menjadi inti bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, mengawali dengan basmalah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat wahyu berikutnya yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang wahyu yang berikutnya, tapi ada sebagian pendapat yang menyebutkan bahwasannya wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah Quran surah Al-Qalam, ya, surah nomor yang ke-68, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ini bagian awal daripada surat Al-Qalam, ya. Allah Subhanahu wa firman Nun, dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha mengetahuinya apa maknanya. Meskipun sebagian ulama menjelaskan, di antara yang mereka mengatakan Nun merupakan indikasi bahwasannya Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan huruf hijaiyah, maka diawali dengan huruf hijaiyah Nun, sehingga bangsa Arab, ya, ketika mendengar ada huruf hijaiyah yang disebutkan, maka mereka pandangannya akan teralihkan, ya, menuju Al-Qur'an, sehingga mereka mendengarkan Al-Qur'an. Itu di antara hikmah yang disampaikan para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, ya, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Para mufassir menjelaskan yang dimaksud pena di sini adalah pena yang menjadi ciptaan Allah yang ketiga setelah Allah menciptakan arasy, kemudian Allah menciptakan air, ya, karena ayat Al-Quran menunjukkan bahwasannya arasy Allah berada di atas air. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, ya. Dan ada juga sebagian ulama yang mengatakan pena yang pertama kali, ya. Kita tidak akan menyelami terlalu dalam tentang perbedaan ulama tersebut. Yang menjadi inti adalah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal qalam, demi pena, ya, ini menjadi isyarat bagi kita semua. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan wahyu yang pertama, ya, dengan Iqra, maka yang kedua kali Allah perintahkan untuk uktub, tulislah, ya. Tidak Allah sebutkan dengan kata kerja uktub, tulislah, akan tetapi Allah sebutkan dengan wal qalam, pena. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang ketika ingin berilmu, maka dia perlu membaca yang banyak dan perlu menulis yang banyak, ya. Bukankah seseorang yang hadir dalam majlis ta'lim, ya, apapun yang dia dengarkan daripada ustadz, ya, ataupun syekh, akan semakin melekat ketika dia tuliskan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam secara keseluruhan sebelum beramal mereka harus berilmu terlebih dahulu. Kemudian wahyu yang ketiga adalah Quran surah Al-Muzammil, ya. Quran surah Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala turunkan dua kali. Yang pertama diturunkan dari ayat 1 sampai dengan 19. Kemudian riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibunda kita semua, beliau mengatakan
setelah selama 12 bulan atau kurang lebih 1 tahun, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang ke-20, ya. Nah, yang menjadi inti daripada Quran surah Al-Muzammil ini adalah tatkala Allah Subhanahu wa berfirman, "Ya ayyuhal muzammil", wahai seseorang yang berselimut, yang dimaksudlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Qumil laila illa qalila", ya, dirikanlah seluruh malam, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Ya, maksudnya adalah dirikanlah seluruh malam, ya, malam yang dimulai dari Isya, ba'da Isya sampai dengan subuh, ya, dirikanlah seluruhnya kecuali hanya sebagian saja. Artinya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dan ayat ini diturunkan sebelum syariat salat 5 waktu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi perintahnya adalah untuk salat malam, ya. Nisfahu awin kusminhu qalila, ya. Boleh setengahnya, setengah malam untuk salat, setengah malam untuk tidur, ya. Awin kusminhu qalila, atau mungkin lebih sedikit daripada setengah, mungkin 1/4-nya, ya, 3/4-nya untuk tidur, mungkin 1/6-nya untuk sholat, kemudian 5/6-nya untuk tidur. Intinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat qiyamul lail. Lalu di mana ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lebih mementingkan berilmu sebelum beramal, atau syariat Islam lebih mementingkan seseorang berilmu terlebih dahulu sebelum beramal? Karena sesungguhnya ayat ini menunjukkan bahwasannya para sahabat diperintahkan untuk memperbanyak salat qiyamul lail, ya. Demi apa? Demi memurajaah ayat-ayat Al-Quran yang telah mereka hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran merupakan ilmu bagi segenap manusia. Maka seorang talibul ilmi, ya, hendaklah dia melakukan banyak membaca, melakukan banyak menulis, dan yang ketiga melakukan banyak murajaah, ya. Aisyah ibunda kita menjelaskan bahwasannya 19 ayat diturunkan terlebih dahulu kepada Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka selama 1 tahun sholat qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Baru setelah itu Allah turunkan ayat yang ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an, sampai dengan akhir ayat ke-20. Karena ayat ke-20 panjang. Yang mana artinya sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad Maha mengetahui. Ada di antara sahabatmu yang bangun setengah malam, ada yang 2/3, mendekati 2/3, ada yang 1/3, ada yang kurang daripada itu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan mengkadarkan malam dan siang. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat di bagian kalimat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah, ya, Al-Qur'anul Karim yang mudah bagimu ketika kamu sholat. Maka mulai saat itu, ya, para sahabat dan Nabi Muhammad SAW ketika qiyamul lail mereka membaca apapun yang mereka senangi, berupa ayat yang panjang ataupun ayat yang pendek, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan syariat salat 5 waktu, ya. Dan ini yang ingin saya tekankan di sini adalah seseorang mukmin, ya, sepatutnya mereka berilmu terlebih dahulu sebelum beramal, karena ini adalah tarbiyah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian selain daripada 3 ayat itu, atau selain daripada 3 surat itu, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, karena segala sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya adalah Quran surah An-Najm pada ayat yang ketiga dan keempat, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan ucapan apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, ucapan beliau tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka akhirnya Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi SAW dengan artinya menuntut ilmu
Ya, talabul ilmi faridatun adalah kewajiban, faridah. Ya, para ulama usul fiqh ya, memahami kata faridah itu adalah maknanya wajib. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi bahkan faridah itu lebih atas lagi tingkatan dibandingkan wajib, karena faridah adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang pasti, baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang mutawatir. Sedangkan wajib adalah dalil-dalil yang masih zanni, yang di bawah daripada qat'i. Ya, ala kulli hal semua ulama sepakat bahwasanya yang disebut dengan wajib maupun faridah adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Faridatun ala kulli muslim, kewajiban atas setiap muslim. Dan yang dimaksud dengan muslim adalah baik muslim yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini bisa kita temukan dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah melalui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan derajat hadis yang sahih. Kemudian yang kelima, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta dan memohon banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon agar diteguhkan hati beliau tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayatnya Ummu Salamah, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, kenapa engkau memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku tetap berada di atas agamamu. Ya, maka Nabi SAW jelaskan bahwasanya hati seseorang itu suka berubah-ubah. Ya, Nabi SAW juga di antara yang paling sering beliau panjatkan di dalam doa beliau adalah Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi di antara doa-doa beliau, ya, tidak ada doa yang menunjukkan Nabi SAW meminta suatu tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya, saya ulangi, Nabi SAW meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbi zidni, Rabbi zidni. Tapi tidak dikatakan Rabbi zidni malan, ya Allah tambahkanlah aku harta. Rabbi zidni zaujatan, ya Allah tambahkanlah aku istri, tidak, ya, dan lain sebagainya. Akan tapi Nabi SAW diperintahkan untuk meminta tambahan kepada Allah berupa tambahan ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu lebih penting dibandingkan amal. Dan itu bisa kita temukan di dalam Quran surah Thaha, surah nomor yang ke-20 pada ayat yang ke-114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma." Yang mana artinya fata'ala Allahul Malikul Haqq, Maha Agung, Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala sebagai raja yang dengan sebenar-benarnya. Artinya raja di atas raja. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Janganlah engkau Muhammad terburu-buru dan tergesa-gesa untuk mengikuti bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Jibril sebelum Jibril selesai membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dijelaskan oleh para sahabat dahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tatkala Jibril sampaikan ayat Al-Qur'an, belum habis ayat tersebut, mulut dan lisan Nabi SAW sudah tergerak untuk mengikuti. Dikhawatirkan Nabi SAW akan lupa, seperti kebiasaan kita ketika didiktekan, ya. Nah, ketika didiktekan oleh guru, ya, ketika ucapan tersebut belum habis, ya, kita sudah terburu-buru untuk menulis atau terburu-buru untuk mengucapkan karena takut itu hilang, ya. Tapi perintah Allah adalah jangan diucapkan sebelum Jibril selesai mengucapkan. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma, dan ucapkanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan untukku, tambahkan, ya. Jadi tidak ada lafaz doa yang mengatakan zidni selain disandingkan setelah dengan ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu, tambahkanlah untukku ilmu, ya. Ini merupakan isyarat yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, dan ini menunjukkan bahwasannya seorang mukmin, ya, sepatutnya berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Kemudian yang kedua,